Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Kembali lagi kita dalam acara workshop online Budi Santosa Training and Consulting dengan tema kita hari ini pengadaan dana hibah pemerintah daerah. Nah, tema kita hari ini sangat luar biasa ya, terkhusus bagi pengelola pengadaan barang dan jasa maupun bagi pengelola keuangan itu sendiri. Bahkan API pun juga pasti akan terbantu dengan adanya materi. Mengingat current isu mengenai hibah, khususnya di Pemda sampai hari ini, kadang menjadi polemik Bapak Ibu. Polemik yang berkepanjangan. Misalnya, kadang kita sulit membedakan jenis belanja. Mana kategori belanja operasi, atau belanja barang dan jasa, ataupun belanja modal. Terus jenis belanja apa saja yang dapat diberikan Pemda melalui mekanisme hibah sesuai dengan aturan terbaru. Dan tentu saja, apa hubungan belanja hibah dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik, Bapak Ibu, terkhusus bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Suhendra dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih ke Pak Muji maupun rekan-rekan dari Budi Santosa Training and Consulting atas kepercayaan yang diberikan selaku moderator pada siang hari ini. Di layar nampak sudah hadir bersama kita Bapak Christian Gamas. Selamat siang, Abang. Siang. Beliau narasumber kita hari ini. Beliau adalah pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan sekarang menjabat sebagai Kasubag ya, Kasubag Perencanaan dan Pembinaan UKPBJ, sekaligus sebagai pelaksana tugas Subag Rumah Tangga dan perlengkapan bagian umum Sekretariat Daerah Pemkab Kutai Barat. Di samping itu, beliau juga seorang fasilitator, Probity Advisor, dan pendamping kontrak LKPP. Salam sehat, Abang, dan selamat bergabung di Zoom meeting kita hari ini. Di samping itu, kita juga ditemani Pak Budi Santosa, selaku leader dari Training and Consulting. Beliau akan hadir juga sebagai pembahas pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi kembali tata tertib pelaksanaan workshop kita hari ini. Bahwa pelaksanaan workshop dilaksanakan selama kurang lebih 90 menit. Dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan oleh narasumber. Mengingat slide materi beliau ada kurang lebih 66 halaman. Kita beri perpanjangan waktu 5 menit menjadi 50 menit, Pak. Ya. Kemudian sesi kedua kita selama 40 menit diskusi tanya jawab. Yang kedua, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand Bapak Ibu dan akan diberikan kesempatan oleh saya secara berurutan. Yang kami prioritaskan dulu adalah peserta yang bertanya melalui fitur raise hand. Jika ada waktu, pertanyaan melalui chat akan kami bacakan kemudian. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat, silakan isi presensi kehadiran. Presensi kehadiran ini sekaligus post-test Bapak Ibu, dan hanya peserta yang mengisi post-test yang berhak memperoleh sertifikat. Harap diperhatikan pengisian identitas pada link post-test, karena penulisan nama ataupun identitas lainnya murni diambil dari apa yang Bapak Ibu tuliskan pada saat pengisian post-test. Sehingga pihak manajemen tidak melayani perbaikan sertifikat.
Yang keempat, link post-test akan dikirimkan ke Citsum setelah pemateri selesai memaparkan dan akan ditutup 10 menit setelah acara ini selesai. Sertifikat sendiri akan ditutup. Sertifikat sendiri, maaf, dapat diakses atau di-download paling lambat, paling cepat ya Bapak Ibu, paling cepat 2 kali 24 jam. Setelah acara ini selesai, link akan dibagikan melalui chat Zoom ataupun akan dibagikan ke WA Group. Sedangkan link video dapat diakses melalui YouTube MS Training and Consulting. Jangan lupa like, comment, and share. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa terkhusus bagi saudara-saudara kita yang sementara sakit ataupun sementara berjuang melawan pandemi ini, agar diberi kekuatan dan kesabaran. Semoga badai pandemi ini cepat berlalu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dengan hormat ke narasumber untuk memaparkan materi kurang lebih 50 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Silakan, Cak. Baik, terima kasih Bang Hendra atas pembukaannya. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur dari Muji Santosa Training and Consulting, kemudian Pak Muklis, Kabak UKPBJ yang senantiasa selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan Muji Santosa Training and Consulting, dan juga kepada rekan-rekan yang memang pelaku pengadaan dan sekaligus penggiat di bidang pemerintahan ya, apapun dari manapun OPD-nya, yang memang antusias sekali untuk senantiasa mengikuti kegiatan dari Pak Muji Santosa. Mohon izin untuk sedikit ya Bapak Ibu memperkenalkan diri gitu ya. Jadi walaupun kamera saya ini gelap gitu karena pencahayaan dari belakang, tapi aslinya saya putih Bapak Ibu, seperti yang ada di foto di tampilan di layar. Cuman putihnya putih tua gitu ya, jadi agak-agak gelap gitu kan. Baik, ya tadi sudah disampaikan abang saya Pak Suhendra bahwa saya sekarang di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Memang posisi dual job gitu ya, tapi tunjangannya tidak double gitu ya. Berbeda dengan rekan saya yang entah hadir atau tidak ini, Cak Mustafa, yang memang terkenal dengan remunerasi double-nya. Jadi background saya Bapak Ibu, saya entah kenapa tercebur di dunia pengadaan, tapi background saya memang mungkin agak sedikit menyimpang dari pengadaan barang jasa sebenarnya. Jadi saya sarjana teknik, kemudian sekarang juga lagi turun ilmu sedikit, mau ikutan Prof Muklis, jadi ngambil sarjana hukum. Terus juga background pendidikan terakhir yang paling belakang gitu ya, itu adalah di Magister Manajemen. Nah, background pengalaman saya, sebenarnya saya berangkat dari Jafung Pranata Komputer, Bapak Ibu sekalian, di Dinas Pendapatan Daerah. Nah, di Dinas Pendapatan Daerah ini tadi, saya memang sedikit banyak sering mengikuti rapat-rapat dari tim anggaran pemerintah daerah, karena memang waktu itu sekitar sampai tahun 2016 akhir, Bapak Ibu sekalian, jadi rangkap jabatan di pendapatan daerah iya juga, kemudian waktu itu ditugaskan juga di Badan Keuangan karena waktu itu ULP-nya di bawah Badan Keuangan ya. Kemudian sampai sekarang di UKPBJ setelah ULP itu berdiri sendiri, nah kemudian juga merangkap lagi tugas di bagian umum gitu ya. Nah, nggak tahu nih habis ini merangkapnya kemana lagi gitu ya, tapi semoga tidak perlu merangkap-rangkap lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati bahwa terkait dengan hibah gitu ya, kita memang tidak bisa terlepas dari
Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di sana hibah itu disebut ya karena dari pasal 1 angka 1-nya gitu ya. Semua hak dan kewajiban negara. Nah, di situ termasuk di dalam definisi ini itu tersirat hibah di dalamnya. Lalu dalam Undang-Undang 17 2003 juga disebutkan nih beberapa siapa-siapa saja pihak yang terlibat, ya mulai dari pemberi hibah, penerima hibah, lalu terkait dengan dapat diteruskannya hibah, dapat dikelola diberikannya hibah, kemudian dapat diterimanya hibah itu bergantung pada persetujuan DPR dan DPRD gitu. Kemudian ada peran dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam tahapan pemberian hibah gitu ya. Jadi ketika melakukan pengeluaran yang berakibat pada keuangan negara, hibah ini tadi gitu, maupun berdampak pada pendapatan, di situ perlu dicermati juga oleh BPK gitu ya. Jadi ada unsur pengendaliannya di situ. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam setelah adanya Undang-Undang 17 tahun 2003 turut hadir juga Undang-Undang 1 tahun 2004 Perbendaharaan Negara. Di sini terlihat sebagaimana di layar bahwa hibah itu tadi merupakan sebuah proses bisnis yang memang ada di dalam perbendaharaan. Jadi berkaitan luas sekali hibah ini dengan perbendaharaan dari aspek keuangan maupun dari aspek barang milik daerah gitu. Bisa dapat jadi memang ada diatur terkait dengan perbendaharaan berkaitan dengan hibah ini tadi. Nah, undang-undang tidak dirubah, Bapak Ibu, masih berlaku sampai sekarang, cuman kebijakan pemerintahan daerah yang berbeda gitu ya. Ketika turun dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, kita ketahui bersama juga ada Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja, itu merubah Undang-Undang 23 tahun 2014. Kemudian juga peraturan keuangan daerah itu sendiri juga berubah. Lalu muncul peraturan-peraturan teknis yang ada di dalam keuangan daerah yang memang dibidangi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga bisa dipastikan bahwa tata kelola hibah ini tadi itu mengalami updating gitu ya. Jadi ada sedikit perubahan tapi tidak terlalu signifikan. Hanya saja memang tidak terlalu signifikan perubahan ini tadi bila kita tidak mencermati, ini bisa menjadi kekeliruan gitu dalam proses pelaksanaan. Hibah ini sendiri Bapak Ibu sekalian, karena dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah ini antara satu aturan, kita tidak bisa mendikotomikan bahwa peraturan pemerintah daerah itu eksklusif gitu ya. Tetap kita harus perhatikan ada kaitannya dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Kita bisa tetap juga kita harus memperhatikan adanya Perpres Stranas Pemberantasan Korupsi, Perpres SPBE, SIPD dan seterusnya ini menjadi luas sekali cakupannya gitu ya, walaupun aturan hibah itu sendiri simpel sekali sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berkaitan dengan hibah ini tadi ya, hibah ini kan sebuah aktivitas Bapak Ibu. Nah, namanya sebuah aktivitas akan ada pengelolanya. Nah, berkaitan dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah gitu, ini diatur lagi siapa-siapa yang masuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Ya, maka pengelola keuangan daerah itu akan menjalankan APBD. Nah, APBD ini tadi kebijakannya itu harus dituangkan dalam perda, mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dari berbagai macam aturan itu tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa ketahui, bagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dalam peraturan daerah untuk APBD itu selalu terkait dengan dua hal, yaitu penerimaan daerah, ya. Kemudian yang saya kotakin ini adalah pengeluaran daerah. Ketika berbicara kaitannya dengan pengadaan barang jasa pemerintah, ini sedikit banyak berkaitan dengan kedua hal ini. Poin terbesarnya memang ada di pengeluaran daerah itu sekitar 80% ya, aktivitas PBJ-nya. Sedangkan untuk di penerimaan daerah
ini bisa dibilang ya 20-an% lah gitu ya kurang lebihnya. Nah, apa sih hibah itu sendiri gitu ya? Hibah pada pemerintah daerah itu tadi perlu kita bisa bedakan. Gitu. Ada pendapatan hibah, ada belanja hibah. Tadi yang sebelah kiri ya kita berbicara pendapatan hibah itu tadi termasuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan belanja hibah itu termasuk dalam belanja operasi. Belanja operasi itu tadi seperti sudah disampaikan abang saya Pak Suendra, belanja operasi itu ada rinciannya lagi nih gitu ya, ada belanja pegawai, barang jasa, bunga, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa belanja bantuan sosial dengan belanja hibah itu agak-agak mirip gitu ya Bapak Ibu. Pada prinsipnya hibah maupun bantuan sosial fungsinya adalah untuk keterlibatan pemerintah daerah itu untuk memberikan bantuan begitu ya. Pada prinsipnya seperti itu. Cuman berbeda belanja bansos dengan belanja hibah ini sesuatu hal yang sangat berbeda sekali dari esensi filosofis yang mendasari pengeluaran itu tadi gitu. Walaupun dia sama-sama dalam belanja operasi gitu ya. Cuman ini berbeda sekali kalau belanja sosial itu tadi berkaitan dengan bantuan sosial ini berkaitan dengan sifat yang pengeluaran yang sifatnya itu untuk mengatasi hal-hal yang memang happening, yang memang lagi penting dalam proses kehidupan sosial di masyarakat. Jadi memang pemerintah daerah itu tadi kan memang dituntut punya kepekaan terhadap lingkungannya. Lingkungan ini tadi bukan cuma masalah lingkungan ekonomi atau lingkungan hidup saja, tapi juga termasuk di dalamnya adalah sosial. Nah, jadi pelaksanaannya akan berbeda dengan belanja hibah. Gitu ya. Nah, memang fokus pertemuan kali ini, sebagaimana yang ditugaskan Pak Muji kepada saya, itu lebih fokus kepada membahas belanja hibah. Jadi tolong dipisahkan antara belanja hibah dengan bantuan sosial. Gitu. Nah, ini akan semakin terlihat tadi yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sebelah kiri tadi di slide saya kita berbicara pendapatan, sebelah kanan kita berbicara belanja. Gitu. Hibah, ya sama-sama hibah nih ya, ini masuk dalam kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada lagi yang istilahnya belanja hibah gitu ya. Nah, belanja hibah. Saya menyayangkan gitu ya ketika berbicara struktur APBD yang digambar oleh slide yang disampaikan oleh Kemendagri itu hibah ini apa ya kalau di sini ada B hibah maksudnya belanja hibah ya harusnya di sini ada P hibah gitu ya pendapatan atau penerimaan hibah supaya tidak rancu gitu. Kadang-kadang kita menjadi rancu di situ gitu kan hibah. Nah, berbicara hibah satu kata ini maknanya bisa berbeda-beda nih, tergantung paradigma mana yang mau kita bahas, apakah paradigma pendapatan atau paradigma belanja. Sehingga saya berusaha untuk memperjelas terlebih dahulu paradigma dari sisi penerimaan atau pendapatan gitu ya, bahwa penerimaan hibah ini merupakan bagian dari pendapatan lain-lain yang sah di APBD. Dulunya saya waktu pada saat di pendapatan daerah seringkali masih sedikit waktu awal-awal itu berusaha mencerna gitu ya, karena dari aspek pendapatan ini apalagi kalau yang kita lihat struktur yang lama ya kalau yang sekarang ini lebih disederhanakan begitu ya tapi kalau yang dulu wah ini detailnya ini panjang sekali gitu kalau yang aturan lama kalau yang sekarang ini udah disederhanakan. Nah, pada prinsipnya bahwa penerimaan hibah ini itu adalah pendapatan gitu ya jadi pendapatan lain-lain yang sah kalau kita berbicara penerimaan hibah itu bisa berbagai macam sumber gitu ya. Artinya Pemda dari APBD-nya itu bisa mendapatkan dapatkan hibah pendapatan bisa berupa kas dana uang, bisa berupa barang atau bisa berupa jasa. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri gitu. Ketika kita berbicara luar negeri itu terbagi menjadi dua, bisa multilateral ya, bisa dari ADB, kemudian IBRD dan seterusnya ya, Islamic Development Bank, IDB dan seterusnya. Bisa juga dari bilateral yaitu negara-negara sahabat memberi hibah begitu ya. Jadi ketika yang sering saya sampaikan contohnya ketika saya ngajar perkuliahan keuangan daerah
di universitas terbuka, saya menyampaikan kalau yang bilateral ini dari negara-negara sahabat gitu Bapak Ibu, walaupun sebenarnya tidak mesti dari negara-negara sahabat. Beberapa negara yang biasanya saya kasih contoh itu ya, yang paling enak saya cari datanya, itu contohnya adalah Pemkot Bandung. Mereka punya sister city dari negara lain, ya ada. Itu makanya kan di Bandung itu ada beberapa tugu-tugu dari sistering untuk ke negara lain gitu ya, pemerintah kota di negara lain tepatnya. Nah itu kalau kita lihat dari website Kota Bandung, ya itu nanti terlihat tuh pendapatan hibah itu dalam bentuk apa saja. Ada yang bentuknya pelatihan, ada yang bentuknya peralat, barang jasa gitu ya, ada yang berupa uang. Nah itu menjadi contoh dari pendapatan hibah secara bilateral dari negara-negara sahabat. Kemudian ada juga yang dari dalam negeri, ya ini bisa swasta, perorangan, BUMN, BUMD, kemudian pemerintah pusat juga bisa memberikan hibah kepada kemudian pemerintah daerah lain, yayasan lainnya. Pada prinsipnya penerimaan hibah yang ada di layar ini merupakan bentuk perwujudan dari Undang-Undang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat berbeda ya Bapak Ibu kalau kita berbicara belanja hibah dengan pendapatan atau penerimaan hibah begitu. Nah, sekarang kita fokus ke main course-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sajian utamanya bahwa belanja hibah ini sebagai bagian dari belanja operasi ya merupakan sesuatu yang sifatnya pengeluaran. Karena dia pengeluaran, maka dia perlu dianggarkan dalam APBD. Gitu. Dan syaratnya, ya, setelah prioritas pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan itu sudah dilaksanakan. Nah, jadi tidak bisa nih kalau yang urusan pemerintahan wajib dengan urusan pemerintahan pilihan yang ada di undang-undang itu belum dilaksanakan, lantas lebih banyak hibahnya. Tersirat di sini bahwa aturan ini tadi berusaha untuk membuat bahwa cukupi dulu nih kebutuhan pemerintah daerah baru lakukan hibah. Jangan sampai belanja hibah itu lebih besar daripada ibaratnya kayak peribahasa lama, jangan sampai besar pasak daripada tiangnya gitu. Nah, ini yang saya kutip dari Permendagri 77 tahun 2020. Kategori besarnya itu yang di huruf kapital ya Bapak Ibu ya. Belanja operasi, ada belanja modal, ada belanja tidak terduga, ada belanja transfer. Nah, belanja operasi ini bila di breakdown, diuraikan lagi, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bansos. Nah, terkait kewenangan pengelolaan, belanja hibah ini tadi dilakukan bisa di SKPKAD atau BKAD ya, perangkat daerah yang melakukan pengelolaan keuangan daerah, bisa juga di SKPD gitu ya. Nah, dan sebagai sebuah belanja yang masuk dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, belanja hibah ini sangat wajib hukumnya itu ada perencanaan, ada penganggaran, ada pelaksanaan dan penatausahaan, berkaitan juga dengan akuntansi dan pelaporan, berkaitan juga dengan pertanggungjawaban pelaksanaan yang diawasi di tiap tahapan, baik oleh APIP, ya, Inspektorat Kabupaten Kota atau Provinsi masing-masing daerah, maupun BPKP dan BPK gitu ya. Jadi BPKP perannya memang sebagai instansi pembinanya para auditor begitu ya, pada perannya di situ. Dan BPK sebagai pemeriksa eksternal garis besarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, belanja daerah ini tadi ketentuannya memang sudah diatur dalam PMDN 77 tahun 2020 ya. Jadi memang harus berpedoman karena belanja hibah itu ada di dalam bagian dari belanja daerah, sangat berpedoman dari ketentuan yang ada dalam peraturan keuangan daerah. Nah, sehingga bila kita kenali dari sisi definisinya bahwa hibah adalah ini tidak berubah dengan aturan sebelumnya ya. Pemberian uang barang atau jasa dari pemerintah daerah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ditentukan lain oleh peraturan perundangan ini tadi bisa dilakukan dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri juga, itu ada disebutkan ya, yang peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pedoman penyusunan APBD tahun 2022 itu memberikan payung hukum sebenarnya. Nanti kita lihat setelah ini. Penerima belanja hibah, ya ini bisa pemerintah pusat, Pemda lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, ormas yang berbadan hukum Indonesia, parpol. Jadi kalau belanja barang jasa yang untuk diserahkan selain walaupun sama-sama masyarakat gitu ya, kita tahunya kan ada organisasi masyarakat, ada masyarakat langsung sebagai penerima manfaatnya. Nah itu masuk dalam belanja barang jasa. Jadi karena masyarakat itu tidak selalu ada dalam organisasi masyarakat, itu masuk dalam belanja barang jasa. Nah, jadi ini khusus ya, kalau badan, lembaga, ormas, berbadan hukum, parpol, ini juga di parpol eksklusif sekali, itu diatur Permendagri terpisah, BUMN, BUMD, Pemda lainnya, pemerintah pusat. Ya, nah ini tadi yang saya sampaikan, ya ini termasuk bentuk dari pengecualian yang di halaman sebelumnya ini ya ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Bisa jadi Bapak Ibu di tahun 2021 ini tadi sudah melakukan hibah KPM ke pendidikan agama dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021 gitu. Nah, mau memberikan hibah lagi di tahun ini ya boleh, karena apa? Sudah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2021 nomor 27 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2023. Ini termasuk yang boleh dianggarkan lagi gitu ya. Karena termasuk dalam ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu bisa sekarang sudah tayang ya Permendagri ini, bisa diakses dari JDIH. Setahu saya kemarin Jumat itu sudah saya dapatkan yang sudah bernomor dan bertanda tangan dan masuk dalam lembaran negara. Jadi sudah saya berani kutip gitu ya. Nah, ini yang boleh dianggarkan nih untuk tahun 2022. Ya, yang termasuk boleh berulang lah, pada gampangannya boleh berulang gitu ya. Tapi bukan berarti hibah ini tadi hanya terbatas yang boleh dianggarkan tahun 2022, jangan dianggap langsung karena ini dituliskan dalam PMDN 27 2021 lantas yang lain tidak diperkenankan. Bukan begitu cara membacanya Bapak Ibu ya. Jadi yang ada di dalam PMDN 27 2021 ini memberikan payung hukum ketika misalkan tahun 2021 sudah pernah nih teranggarkan. Nah, karena tadi bahasanya sifatnya tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, berarti jangan tidak boleh dong di 2022. Nah, itu yang mau dimitigasi ya dalam PMDN 27 2021 supaya ini memberikan kejelasan gitu. Jadi boleh nih yang paparan saya yang ini tadi yang bersumber dari PMDN 27 2021 ini dianggarkan kembali. Nah, kepada pemerintah pusat ini penjabarannya ya, saya singkat saja. Bapak Ibu bisa baca, bukan kali pertama sebenarnya Bapak Ibu mendapatkan materi ini, karena bolak-balik Kemendagri sudah menyampaikan gitu. Ya sebagai contoh ya, pemerintah daerah lainnya nih DOB baru gitu ya, hasil pemekaran daerah dan seterusnya. Ya. Nah, ini proses pemberian hibah. Tadi sempat saya bilang, berarti ini harus ada proses perencanaan di anggaran, gitu ya, proses di perencanaan anggaran. Jadi calon penerima hibah ini menyampaikan usulan. Usulan itu bukan sekedar usul di sosmed, ketik di Facebook, gitu ya, bukan, tapi usulan tertulis, Bapak Ibu. Usulan tertulis ini bisa berupa surat permohonan, proposal, dan dokumen pelengkap. Memang tulisannya ini slide-nya saya lengkap tambahin ya, slide dari Permendagri. Terus saya tambahkan ada surat permohonan, proposal, dan dokumen pelengkap. Jadi memang tulisannya mohon maaf agak kecil, tapi dari slide yang disampaikan dari chatbox maupun dari grup WA, Bapak Ibu bisa zoom gitu ya. Pada prinsipnya proses pemberian hibah ini tadi dialokasikan ya dalam APBD, memang dalam rangka untuk menunjang program kegiatan dan subkegiatan Pemda gitu. Itu yang membedakan. Dan ini memang wajib dicantumkan dalam RKPD tahun pelaksanaan gitu. Jadi RKPD tahun pelaksanaan dapatnya dari mana? Mundur lagi berdasarkan pada saat penyusunannya.
Nah, dalam penyusunannya itu tadi usulan itu bisa diterima atau tidak karena APBD saya rasa tidak ada di Pemda yang unlimited gitu ya, APBD-nya pasti terbatas. Nah, dalam menyaring usulan yang banyak itu tadi, maka ada hasil evaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah gitu. Kecuali ditentukan lain oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti kita lihat lagi nih jenis hibahnya apa gitu ya. Nah, pemberian hibah Bapak Ibu ini sebaiknya diatur dalam sebuah peraturan kepala daerah ya, kemudian dibuat berdasarkan asas-asas gitu ya Bapak Ibu, asas-asas dalam artian tidak sembarang gitu, bahwa dalam meneliti menerimanya mempertimbangkan asas keadilan, asas kepatutan gitu ya, asas rasionalitas ya, logis atau tidaknya, lalu juga manfaat gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan gitu. Ya. Dan ada kriteria-kriteria gitu ya. Peruntukannya spesifik telah ditetapkan, kemudian tidak wajib dan tidak mengikat, tidak terus-menerus ya. Artinya kalau sudah dilakukan diterima tahun lalu gitu ya, terus usulkan lagi ya gantian dong gitu ya. Kecuali memang yang calon penerima hibah di tahun berikutnya ini memang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Tapi kalau calon penerima hibah di tahun berikutnya itu sudah pernah terima hibah di tahun sebelumnya, ya tolonglah gantian gitu, jangan minta lagi gitu ya. Pada prinsipnya seperti itu. Atau kalau mau minta lagi usulannya ya oke nih kita tampung dulu, tapi mungkin tahun depan gitu pada prinsipnya. Memberikan nilai manfaat terus juga ya memenuhi persyaratan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang hibah itu dianggarkan pada satuan kerja perangkat daerahnya. Kalau di aturan yang lama itu masuk dalam khususnya hibah kas ya, bekas uang ya, itu masuk dalam DPA PPKD gitu. Kalau sekarang dia dianggarkan pada SKPD. Jadi beberapa konsulan ke saya yang masuk kebetulan entah kenapa sekitar sebelum saya ditugaskan untuk menyiapkan materi ini ada beberapa konsultasi dari salah satu lembaga yang masuk kriteria sebagai penerima hibah gitu ya, itu agak sedikit bingung gitu. Dulu kami menerima hibah itu urusannya sama BKAD nih dalam DPA PPKD yang uang ya, kas uang. Tapi sekarang ada di dinas teknisnya. Nah, dinas teknisnya ini bingung nih karena baru pertama kali. Nah, itu sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi dalam pelaksanaan nanti kita akan bahas, tapi paling tidak berkaitan dengan pengusulannya proposal hibah berupa uang. Ya, ini proposal tertulis itu tadi ya, dilengkapi dengan surat permohonan dokumen administrasi, itu memberikan informasi terkait identitas dan alamat pengusul, lalu latar belakang yang mendasari, pemanfaatannya yang dituangkan dalam maksud dan tujuan, kemudian detail rincian rencana penggunaan biaya atau RAB-nya. Nah, ini yang menjadi substansi dari proposal. Kemudian proposal hibah berupa barang jasa itu tadi ya kurang lebihnya sama, tapi dia yang pembedanya adalah jenis barang, rincian, kemudian volume, perkiraan harga, rincian biaya barang jasanya sama dengan yang sifatnya uang. Itu juga dilampirkan dengan surat permohonan dan dokumen administrasi. Lalu kita kalau hibah itu disetujui ya, tetap ada pelaporan dan pertanggungjawaban hibah, di mana pelaporan ini tadi ya pertanggungjawabannya ada dua sisi, dari sisi Pemda dan sisi penerima. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan perbedaan, terutama kalau hibahnya berbentuk uang itu ada di dalam penggunaan anggaran yang membida SKPD yang masing-masing ada di dalam tusinya gitu ya. Maka di sini menjadi bagian dari tugas pengguna anggaran, tapi tugas pengguna anggaran selaku pengelola keuangan daerah gitu ya. Nah, salah satunya adalah menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah. Saya merahin ini karena naskah perjanjian hibah daerah ini yang menjadi cikal bakal permasalahan ketika dalam proses hibah daerah gitu ya. Kemudian secara formil dan material karena juga bertanggung jawab atas NPHD itu tadi, seorang PA. Kenapa? Karena PA ini tadi punya kewenangan gitu ya, menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah gitu. Nah,
Sehingga dalam proses pelaksanaannya Bapak Ibu ya perlu ditetapkan perkada atau juknis ya yang meliputi tata kelola hibah ini tadi, dan karena dalam pengelolaan hibah ini tadi menurut saya relatif kompleks gitu ya, complicated banget. Belum lagi bicara hibahnya saja dah rumit sendiri, belum bicara pengadaan barang jasanya kalau dia hibah berbentuk barang jasa. Sehingga saya menyarankan Pemda-Pemda itu pelaksanaannya sebaiknya dikelola secara elektronik gitu ya, atau ada aplikasi semacam e-hibah. Saat ini SIPD itu cuma sifatnya untuk pengusulan Bapak Ibu. Jadi para pengusul belanja hibah itu mengusulkan itu dengan membuat akun SIPD. Nah, itu hanya sebatas pengusulan gitu ya, dan stop di situ. Tapi bagaimana setelah itu teranggarkan, masuk dalam RKPD, turun ke RKA, masuk ke dalam DPA, sebelum RKA DPA itu juga ada NPHD gitu ya Bapak Ibu, naskah perjanjian hibah daerah. Nah, naskah perjanjian hibah daerah ini tadi, apalagi dengan kondisi saat ini, hibah itu ada di tiap perangkat daerah, beda dengan dulu bisa dipusatkan di BKAD, maka akan sangat riskan bila NPHD ini tidak dikelola dari hulu ke hilir dalam satu aplikasi, begitu ya. Nah, kemudian format penamaan hibah. Nah, kadang ini saya jadikan sebuah materi gitu ya. Kenapa? Karena kadang hibah itu judulnya terlalu simple yang saya lihat gitu ya. Hibah kepada pemerintah daerah Kabupaten X kepada Kabupaten Y, selesai. Nah, saran saya didetilkan gitu dari judulnya. Hibahnya berupa apa? Barang, jasa, dana gitu ya. Kas dana maksudnya. Ya. Jadi sebaiknya didetilkan gitu. Ya, kemudian berupa konkretnya apa, darinya siapa, penerimanya siapa, untuk kegiatan apa gitu. Jadi dia bisa menjadi membaca judulnya ini sudah jelas gitu. Ibaratnya Bapak Ibu jangan sampai dari MPHD itu sudah tidak jelas judulnya, terus sewaktu-waktu nih Bapak Ibu, ketika bisa jadi kita kan nyusun NPHD-nya kita tidak terlalu detail gitu ya, nah itu jadi polemik juga di belakang hari. Contohnya ini sudah ada saya berikan Bapak Ibu. Ya, NPHD Bapak Ibu, ini format yang kurang lebihnya logo pemberi, ini selera lah sebenarnya, logo pemberi, logo penerima, nomor kedinasan pemberi, nomor kedinasan penerima, tentang apa yang tadi sudah kita sampaikan di slide sebelumnya. Pada prinsipnya, NPHD ini memuat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban. Ini kontraknya kalau di pengadaan barang jasa. Ini NPHD ini kontraknya ketika kita mau melakukan belanja hibah. Ya, sehingga penting sekali ketika pada saat pengkonsepsiannya gitu ya, disusun oleh PA selaku kepala SKPD ya, ini juga menjadi penyusunan KUA PPAS. Kemudian perhatikan bahwa kepala SKPD itu juga bertanggung jawab penuh atas substansi NPHD. Karena bertanggung jawab penuh ini tadi, PA selaku kepala SKPD paling tidak harus bisa merincikan ya, hal-hal ini gitu. Nah, kemudian bila terdapat dinamika Bapak Ibu, ya ini nanti perlu diatur gitu ya dalam adendumnya. Jadi ini tadi diregister ya dalam satu pintu. Akan lebih baik bila ada aplikasi. Kepala daerahnya juga harus memberikan istilahnya kewenangan itu tadi. Kewenangannya itu tadi kan merupakan sesuatu yang sudah ada di dalam aturan, tapi harus dibuat dalam bentuk SK begitu ya. Atau mungkin kalau kepala daerahnya tidak mau melimpahkan kewenangan, ya maka kewenangan itu dilakukan oleh kepala daerah sendiri, atau mau diatur dengan nilai gitu ya, range 100 miliar ke atas itu kepala daerah, 100 miliar ke bawah sampai dengan 10 juta itu PA misalkan, itu boleh diatur. Makanya penting peraturan kepala daerah. Oke, bentuk hibah Bapak Ibu dapat berupa barang, jasa, kas, dan seterusnya. Kemudian hibah barang dapat berbentuk barang habis pakai, bisa juga barang modal yang dapat dinilai dengan uang. Kalau dia berupa jasa, bisa macam-macam bentuknya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian penggunaan dana hibah ini tidak boleh untuk membiayai honorarium ya, pengelola pengurus, kecuali memang ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nah, kemudian ya Bapak Ibu yang sebaiknya ada dalam NPHD ya, ini uraian bidang sektor ekonomi yang terdampak, tata cara penarikan hibah, ya, waktunya, tahapan batas akhir penarikan, mirip kayak kontrak gitu ya, kontrak pengadaan maksudnya, mirip kayak kontrak. Informasi pemberi hibah, termasuk alamat korespondensi, persyaratan NPHD efektif. Ingat Bapak Ibu, hibah itu tidak mengikat ya. Jadi kalau anggarannya tidak tersedia, maka persyaratan NPHD-nya untuk efektif tidak berlaku, sehingga dengan sendirinya NPHD-nya, naskah itu kontrak NPHD-nya itu bisa batal dengan sendirinya. Nah, ini tadi informasi penerima hibah ya. Ya, ini tadi kategorinya siapa penerima hibahnya, alamat dan korespondensinya. Nah, ketika melakukan adendum NPHD ini bisa terjadi karena ada saat perubahan, nambah atau kurang, bahkan pembatalan gitu ya. Ada pertimbangan hasil monef juga. Bisa jadi karena realisasinya yang minim, maka hibahnya dikurangin. Itu sah-sah saja gitu ya. Lalu kalau ada penambahan anggaran, mau dilakukan perubahan NPHD juga boleh. Gitu. Jadi itu wajib dituangkan dalam adendum. Gitu. Pastikan semua aspek itu sudah clear, ya Bapak Ibu, mulai termasuk siapa para pihak, kapan efektif, kapan hibah efektif, NPHD-nya kapan efektif, kapan hibahnya itu berlaku, gitu ya, bisa diambil dananya, batas akhir penarikan, tahapan penarikan, besaran nilai dan jumlah, dan seterusnya. Selalu kita asumsikan bahwa apapun yang sudah dirancang lengkap, bisa saja nanti ada yang luput. Nah, itu ketika ada yang luput, maka boleh nih diadendum ya. Jadi jangan sampai malah ketika kita yang luput, kita realisasikan tapi tidak diadendum. Itu jadi potensi masalah juga. Dan untuk melakukan adendum itu tadi jelas karena berkaitan dengan hak dan kewajiban, maka diperlukan pembahasan gitu ya. Ada pembahasan antara pihak-pihak yang terkait. Jadi harus ada kesepakatan dari gitu. Terus yang jangan sampai juga nih hibah itu tadi, oh ini kan sudah ada surat pertanggungjawaban mutlak gitu ya, telah menerima hibah. Nah itu perhatikan Bapak Ibu, itu tidak menggantikan fungsi NPHD. Jadi NPHD-nya ini yang harus ada di awal. Ya, pertanggungjawaban mutlak, kemudian surat pernyataan telah menerima hibah, itu persyaratan administrasi saat untuk pertanggungjawaban. Jadi hal yang berbeda. Nah, kemudian ini terkait dengan penelitian kesesuaian NPHD ini ya, karena nanti kan SKPD, NPHD sudah ditandatangani, maka perlu dituangkan dalam RKPD, dianggarkan dalam RKA SKPD, gitu. Turun ke DPA SKPD. Jadi di sini aspek harus jelas Bapak Ibu bahwa apa yang disampaikan tadi di awal, kalau dia barang jasa berarti penyediaannya, pelaksanaan pemilihan penyediaannya bagaimana. Nah itu kan harus connect juga dengan penganggarannya. Ya. Ini ketentuan terkait pencairan hibah. Nah baru ini kita masuk di pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya Bapak Ibu. Ya karena ini dia pengadaan barang jasa pemerintah itu masuk dalam APBN, APBD, belanja operasi juga ada di dalam APBD gitu ya. Kemudian belanja hibah itu masuk dalam belanja operasi, maka ya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran belanja dari APBN, APBD, maka ini masuk dalam ruang lingkup pemberlakuan Perpres PBJ. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika penyaluran hibah berupa barang jasa itu menjadi sesuatu yang menggunakan Perpres. Kalau hibah itu tadi berupa dana kas atau berupa mutasi aset, itu tidak menggunakan Perpres pengadaan. Kalau dia mutasi aset, itu menggunakan ketentuan barang milik daerah. Kalau dia mutasi rekening berupa penyaluran dana hibah, maka itu dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77/2020, disalurkan dengan SPPLS, selesai. Nah, yang ribet ini kan ketika dia berupa barang jasa. Nah, kalau dalam MPHD itu sudah menyebutkan bahwa ini dilaksanakan barang jasa dengan menggunakan barang jasa yang diadakan oleh SKPD, kemudian si penerima manfaat hibah ini tadi itu cuman menerima saja, ya, menerima barang jasa, maka berlaku nih Perpres PBJ. Nah, ya kita lakukan hal-hal yang seperti biasa ya, identifikasi kebutuhan yang outputnya identifikasi PBJ, harus wajib melaksanakannya itu tadi berdasarkan BPA SKPD, DPPA SKPD. Karena kalau masih RKA saja itu belum boleh berkontrak.
Ya, masuk jenis belanja apa, belanja operasi. Kemudian ini masih keterkaitan sedikit dengan barang milik daerah ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan barang jasa itu tadi terdapat kendala dalam penyalurannya, sehingga tidak dapat diserahkan dalam tahun anggaran yang sama, PA-KPA selaku perannya sebagai PB-KPB, pengguna barang kuasa pengguna barang, ya berdasarkan Permendagri barang milik daerah, mencatat barang tersebut sebagai barang persediaan atau barang dalam proses pengerjaan. Jangan sampai tidak dicatatkan. Nah, ini poin yang penting juga gitu ya Bapak Ibu, supaya barang itu tadi tidak hilang gitu ya pada prinsipnya. Nah, lalu lakukan serah terima, kemudian kelengkapan administrasi dilakukan. Kontrak pengadaan barang jasa ini tadi wajib dilampirkan juga Bapak Ibu, terutama khususnya kalau penerima hibah kita itu punya standar akuntansi yang sama gitu. Jangan sampai jadi sama-sama menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Pengalaman kami ya Bapak Ibu ngelihat gitu ya, ada hibah dari pusat gitu ya, dari kementerian ya pokoknya kementerian gitu ya. Kemudian menghibahkan ke Pemda. Kontrak tidak dilampirkan, hanya ada berita acara serah terima. Nah, padahal barang yang dihibahkan itu kan akan dicatat sebagai barang milik daerah, Bapak Ibu. Nah, penilaiannya itu, nilai barang yang diterima ini gimana mau ngukurnya kalau tidak ada kontraknya. Maka kontrak, saran saya, itu dilampirkan sebagai lampiran dari BAST hibah. Jangan sampai tidak dilampirkan. Demikian juga kalau misalkan kepada lembaga-lembaga atau yang yayasan dan yang lain-lain, mereka kan punya standar akuntansi juga gitu ya. Jadi ya ini akan membantu mereka untuk pertanggungjawaban di kemudian hari. Oke, ini garis besar pengadaan barang jasa pemerintah ketika melakukan belanja pengadaan, ya otomatis perencanaan, persiapan pelaksanaan ya dilakukan ya, identifikasi PBJ-nya harus jalan. Kemudian caranya ya dilakukan sesuai dengan cara yang dipilih gitu ya. Kalau dia swakelola hibahnya, maka belanja hibahnya itu tadi dilakukan dengan persiapan swakelola. Kalau dia penyedia, lakukan persiapan PBJ. Demikian juga pelaksanaannya, ya swakelola atau penyedia gitu ya. Jadi harus sinkron. Jenis pengadaan, Bapak Ibu udah tahu bersama lah ya. Ini ada 4 besar pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3 bisa dilakukan secara terintegrasi juga. Ya, terkait dengan swakelola itu apa, ini juga sesuatu yang memang sifatnya saya tampilkan untuk pengulangan saja. Ya. Nah, proses pemilihan penyedianya Bapak Ibu bisa menggunakan pasal 38 ayat 1 ya untuk yang non-konsultan atau pasal 41 gitu ya yang untuk konsultan. Jadi tetap berlaku seperti proses yang biasa gitu ya kalau ketika hibahnya berupa barang jasa yang akan diserahkan kepada penerima hibah. Itu akan berlaku. Jadi posisinya adalah pemerintah daerah yang melaksanakan proses pengadaan. Pemilihan penyedianya ya otomatis masih mengikuti perpres pengadaan gitu ya. Nah, ini juga bergantung lagi, dilihat lagi nih nilai paketnya, kemudian jenis barang jasanya, dan juga ada kemungkinan gitu ya dilaksanakan dengan pengadaan khusus. Ada 5 jenis pengadaan khusus, tapi kalau PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat ini jelas tidak mungkin ya dilaksanakan. Jadi bisa jadi nih mungkin hibah itu tadi belanja hibahnya PBJ di luar negeri, PBJ yang caranya dikecualikan, pelaksanaan penelitian, atau yang sifatnya berkaitan dengan sesuatu yang ada di luar negeri. Ya, pertanggungjawaban, ingat Bapak Ibu, formal dan material pertanggungjawabannya. Jadi ada di PA, KPA, ya. Sehingga dokumen pengeluaran hibah, baik kalau dia berupa uang, ya hibah berupa kas uang, wajib lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pengeluarannya. Kemudian untuk yang berupa barang jasa berupa BAST hibah. Jadi ini dibedakan dari BAST antara penyedia barang jasa, gitu ya. Karena kita harus clear dulu nih, harus di void dulu kontraknya. Jadi kontrak antara penyedia barang jasa serahkan kepada PPK, PPK nyerahkan kepada PA-KPA, dah selesai tugasnya di urusan pengadaan barang jasa. PA-KPA selaku yang bertanda tangan dengan MPHD, yaitu menyerahkan kepada pemberi hibah. Nah, itu yang dimaksud dengan BAST hibahnya. Nah, kemudian tanggung jawabnya pemerintah daerah ini menyajikan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana hal yang ada di
kotak ini, lalu perhatikan bahwa pastikan kegiatan ikutan berdasarkan standar akuntansi pemerintahannya itu jalan, ya, jalan. Jadi jangan sampai jangan sampai diabaikan. Bapak Ibu, terkadang gini ya, saya bisa memaklumi kita bisa sedikit kebingungan gitu. Bahkan kebingungan dari asesmen pada saat perencanaan penganggaran. Kenapa? Ditanya seperti ini, karena faktor dulu-dulu begitu gitu ya, dulu-dulu begitu. Ini barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat gitu ya. Nah, kalau barang jasa diserahkan kepada masyarakat, cocok nih masuk dalam belanja barang jasa. Tapi kalau kepada organisasi masyarakat yang masuk karakteristik hibah, maka ini masuk dalam belanja hibah. Cuman kadang-kadang belanja hibah yang ke organisasi masyarakat ini tadi harusnya masuk dalam belanja hibah, barang jasanya, ya, yang pengadaan barang jasa yang masuk dalam belanja hibah, itu kadang teranggarkan dalam belanja hibah gitu ya. Teranggarkan dalam belanja barang jasa gitu kadang-kadang. Nah, itu sebenarnya tidak perlu jadi masalah. Barang realisasi hibah ini bisa dikonversikan sesuai SAP pada LRA, laporan realisasi anggaran. Jadi menjadi catatan ya, menjadi catatan gitu ya. Nah, bisa dijadikan catatan bahwa ini sebenarnya belanja hibah tapi penganggarannya karena keliru masuk dalam belanja barang jasa. Itu boleh-boleh saja. Jadi jangan sampai hibah itu tadi menjadi tidak bisa dilaksanakan karena baru sadar di belakangan, wah ini kok nggak masuk dalam belanja hibah. Padahal saya baru ikut webinarnya Pak Muji Santosa yang narasumbernya putih tua ini, si Christian. Ini harusnya masuk dalam belanja hibah. Saya terlanjur menganggarkan belanja barang jasa. Laksanakan saja, tapi nanti ya lakukan konversi gitu ya. Nah, istilahnya apa ya? Catatan atas laporan keuangan. Nah, nanti muaranya nanti masuk dalam catatan atas laporan keuangan. Izin Bang, Baik, 5 menit lagi. Siap, sudah menjelang habis juga ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi kalau belanja bibit tanaman perkebunan diperuntukkan untuk pembelian yang diberikan kepada masyarakat gitu ya. Ya, karena ini masyarakat ya, bukan organisasi masyarakat, ya ini masuk dalam belanja operasi juga, tapi masuk dalam belanja barang jasa. Kemudian bantuan keuangan ya kepada instansi vertikal. Nah, ini kan dia berupa kas ya, karena bantuan keuangan, kas dana. Ya, ini dapat dikategorikan sebagai belanja hibah dan termasuk dalam belanja operasi. Kemudian belanja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, belanja ini diperuntukkan untuk rehabilitasi handil pendalaman sungai. Maka ini tidak termasuk belanja hibah karena memang jaringan irigasi ini ya memang penerima manfaatnya ya memang sesuatu yang memang sudah dibangun. Ya ibaratnya itu urusan di pemerintahan lah ya, sudah otomatis bukan hibah gitu. Masuk dalam belanja wajib gitu ya. Nah, kemudian kegiatan BIMTEK pembukuan laporan pada bendaharawan khusus bendahara penerima. Ya, ini masuk dalam kategori belanja operasi. Masuk sebagai belanja barang jasa, bukan belanja hibah gitu ya. Dan seterusnya penyuluhan pada tokoh masyarakat, penyebaran informasi tentang pajak retribusi. Ini masuk belanja barang jasa. Belanja operasional sekolah pada satuan pendidikan dasar swasta, ya, bukan satuan pendidikan dasar negeri ya, bukan yang dikelola Disdik. Nah, ini dapat dikategorikan belanja hibah dan termasuk dalam belanja operasi gitu. Jadi harapannya saya berikan contoh ini Bapak Ibu bisa memahami bedanya gitu. Oke. Kemudian ada case ya belanja hibah. Ini ada beberapa paket nih. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ada beberapa kebutuhan ini. Kalau tidak dirincikan siapa melaksanakan dan siapa yang membelanjakan, akan bingung. Kenapa? Karena pada prinsipnya di sini ada 4 skenario nih, gitu ya. Ada yang full hibah dana kas uang, ada yang hibah kas dana uang sebagian, ada yang berupa jasa. Nah, ketika berupa jasa, maka si pengguna jasa ini tadi ya cuman menerima saja si penerima hibah ini tadi. Jadi yang melaksanakan pengadaan jasanya siapa? Ya OPD-nya, perangkat daerahnya. Nah, demikian juga skenario 3 ya.
Di sini hibah kas dana uang, barang. Yang melaksanakan, yang barang yang dihibahkan ini tadi, si penerima manfaat, hibah itu tadi, penerima hibahnya, ya dia cuma menerima saja, dia tidak mengadakan. Berarti yang harus melaksanakan pengadaannya, ya harus OPD-nya. Makanya MPHD itu menjadi sesuatu yang krusial. Ini harus jelas dulu. Kalau nanti baru ribut di belakang, RKA-nya nggak cocok, wah macet itu kan, bisa macet. Macetnya kenapa? Berdebatnya itu tadi itu. Walaupun ada solusi yang simpel gitu ya bagi saya, ya sudah laksanakan aja kalau yang sudah tersesuai di DPA itu tadi gitu. Nah kemudian ada ini case yang pernah kami kebetulan pernah ya hadapi itu. Hibah aset ya, kadang ada kan hibah aset ini bisa mutasi gitu kan. Kadang ini dicampur gitu ya, keliru gitu. Hibah kas dana untuk infrastruktur senilai 75 miliar. Gitu. Mungkin tertulis di dalam ya tadi ya dalam MPHD-nya karena tidak didetilkan, hibah untuk infrastruktur senilai 75 miliar. Akhirnya kan langsung di dalam pada saat pelaksanaannya dari Pemda Induk ya itu melakukan pengadaan gitu. Nah, terus yang nerima ini karena merasa tidak melaksanakan uang itu tadi ya, karena padahal di MPHD-nya hibah kas dana. Nah, protes gitu ya. Loh, kok nggak dikasih uangnya? Loh, itu kan sudah saya kasih jalanannya, sudah selesai. Loh, di MPHD-nya kas dana loh. Nah, kan jadi masalah itu. Ya, jadi terjadi permasalahan seperti yang di poin nomor 2 ini tadi. Ya, skenario penyelesaian selisihnya ya MPHD-nya di adendum gitu ya, atau MPHD-nya dipatuhi saja. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kesimpulannya Bapak Ibu, ya ada beberapa poin, bedakan antara penerimaan hibah dengan belanja hibah. Dalam konteks belanja, ya belanja hibah yang masuk dalam belanja operasi, ini adalah pemberian bisa berupa uang, bisa barang atau jasa dari Pemda. Pemberian hibah ya harus terencana, ada dalam APBD, indikatornya ada di DPA, DPPA, tidak bisa serta merta kayak surprise gitu ya, muncul dadakan, itu nggak bisa. Kemudian ini lingkup penerimaan belanja hibahnya, dan kemudian kombinasi skenario hibah tadi perlu diperhatikan gitu ya. Itu wajib dituangkan dalam NPHD. Dan tadi juga amanat undang-undang gitu ya. NPHD itu tadi disampaikan kepada BPKRI. Ya, jadi di sini controlling BPKRI bahwa hibah itu tadi memang sesuatu yang direncanakan. NPHD itu muncul sebelum pembahasan anggaran gitu. Ya, jadi di sini poinnya, jangan sampai ya pastinya akan ditanya nih ketika tidak menyerahkan tapi kok ada anggarannya, tidak menyerahkan NPHD ke BPKRI tapi kok ada anggarannya. Pasti akan menjadi pertanyaan oleh teman-teman pemeriksa eksternal di BPK. Kemudian terkait dengan NPHD itu tadi, ya hak dan kewajiban setidaknya harus jelas, terus sinkron dengan penganggaran, lakukan pengendalian juga ya NPHD ini dengan melakukan monitoring evaluasi, buatlah tata kelola dokumentasi adendum dan pertanggungjawabannya sebaiknya dikelola secara elektronik dengan apa yang kita kenal sebagai e-hibah karena SIPD saat ini belum mengakomodir e-hibah ini tadi ya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf telah memotong waktunya sedikit ya. Saya perhatikan waktunya saya agak molor. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan diskusinya. Saya kembalikan kepada Bang Suhendra selaku moderator. Baik, terima kasih Bang. Tadi materi yang dibawakan Pak Christian ini tentunya pasti ya sangat bermanfaat, khususnya bagi pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Di catatan saya ini sudah ada 5 peserta yang bertanya melalui chat Zoom. Cuma kita pilih-pilih aja mana yang kira-kira saling berkaitan satu sama lain. Saya bacakan ya Bang ya, mohon izin saya bacakan. Nah, terkait pertanyaan dari Ibu Nurhaida Katu.
Nah, beliau bertanya, apakah pokok-pokok pikiran DPRD masuk kategori belanja hibah juga? Nah, pertanyaan ini inline dengan pertanyaan dari Dinas PU Kabupaten Kutai. Situ beliau bertanya, bagaimana dengan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diserahkan ke masyarakat? Apakah masuk kategori hibah juga? Nah, dua pertanyaan ini mungkin bisa ya, karena saling berkaitan satu sama lain. Intinya, apakah hibah, apa maksudnya pokok-pokok pikiran DPRD dan belanja yang diserahkan ke masyarakat automatically masuk sebagai belanja hibah? Ya, Silakan Bang. baik. Baik, jadi saya coba jawab dengan slide saja ya. Tadi mungkin karena saya berkali-kali melihat pada saat saya penyampaian, jaringan internet saya drop gitu ya. Mungkin agak miss di situ gitu, walaupun sudah ada di slide. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, yang bisa menerima hibah itu hanya ada ini ya Bapak Ibu, yang termasuk dalam belanja hibah. Pemerintah pusat, Pemda lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, ormas yang berbadan hukum di Indonesia. Lalu partai politik. Tidak ada masyarakat secara langsung gitu ya, masyarakat secara langsung. Nah, kalau yang untuk dibagikan dalam masyarakat ini tadi, sebagaimana yang contoh tadi sudah saya sampaikan juga ya, tadi ada belanja pupuk atau bibit ya tadi di contoh saya, itu bisa masuk dalam belanja barang jasa gitu ya. Jadi termasuk belanja barang jasa. Tapi memang ada bagian yang memang sempat saya sampaikan di awal, belanja bantuan sosial Bapak Ibu. Nah, belanja bantuan sosial ini tadi memang tidak saya uraikan ya. Tidak saya uraikan karena memang topiknya itu spesifik belanja hibah. Tapi belanja bantuan sosial ini ya sebenarnya belanja hibah juga, ya mirip belanja hibah, tapi yang meminta ini masyarakat langsung. Nah, jadi kalau ditanya masyarakat gitu ya yang mau menerima bantuan dari pemerintah berupa barang jasa, itu bisa ada dua kemungkinan lagi nih gitu ya. Bisa belanja bantuan sosial atau bisa berupa belanja barang jasa. Tapi kebanyakan prakteknya memang kalau kita bilang ya belanja bantuan sosial itu relatif minimalis lah ya. Karena tidak semua perangkat daerah bergerak di bidang sosial. Gitu. Kan cuma ada dinas sosial sama bagian keserasos di Setda. Itu pun keserasos sifatnya juga koordinatif. Jadi saya bisa pastikan kemungkinan besar ketika memang diserahkan kepada dari pemerintah kepada masyarakat, itu akan lebih banyak kepada belanja barang jasa. Ketika memang dia bukan ormas gitu ya. Ketika dia masyarakat gitu. Nah, misalkan pembagian pupuk atau pupuk gitu ya untuk masyarakat tani atau bibit karet gitu ya. Nah, itu bisa masuk dalam belanja barang jasa. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, pokok pikiran gitu ya. Nah, ini kembali lagi nih kita tanya kan, pokok pikiran itu kan namanya pikiran ini kan bisa menjalar kemana-mana ya. Nah, ini saya perlu ada penjelasan lebih lanjut lagi nih sebenarnya. Tapi pada prinsipnya bisa jadi ya teman-teman di DPRD itu dengan niatan yang baik sebagai wakil rakyat dalam sebuah wilayah itu punya pokok pikiran bahwa ada nih yayasan yang memang layak diberikan bantuan. Nah, ya pokok pikiran tersebut ya dimuat gitu ya dalam sebuah bahwa lembaga X di kecamatan Y ini tolong dong dianggarkan dianggarkan untuk menerima hibah ya. Tinggal nanti kan ya lembaga itu yayasannya itu tadi ya melakukan pengusulan gitu. Nah, bentuk pokok pikiran seperti ya bisa gitu ya, bisa terjadi. Jadi tapi jangan dicampurkan dengan pokok pikiran yang ini kami butuh infrastruktur yang memang masuk dalam urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, ya sekolah, puskesmas, apa segala macam itu
belum termasuk hibah gitu ya. Apalagi kalau dia memang dalam pelaksanaannya di swakelolakan atau dalam bentuk penyedia. Mungkin itu Bang Suhe, silakan. Baik, makasih Bang. Jawaban yang cukup jelas sepertinya. Di sini sudah ada 2 orang yang mengajukan resen. Kita persilakan dulu Pak Matius Toding, silakan bergabung Pak Matius Toding. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya Matius Toding dari Jayapura, Papua, Pak. Oke, lanjut Pak. Kami di Papua bulan depan ada sangat penting yaitu PON. Nah, di PON ini, untuk PON ini Pak, ini kan ada PD PON, pengurus besar PON. Nah, itu mendapat dana dari Pemda. Nah, di PD PON itu ada namanya Pokja. Nah, pas di Pokja Pemberdayaan Ekonomi, kebetulan kami dari Dinas Perindak dan UKM Tenaga Kerja Provinsi Papua itu masuk di dalam terkait dengan pemberdayaan ekonomi, di mana kami nanti akan dalam waktu secepat ini akan membeli souvenir dari UKM yang ada di Papua, termasuk noken dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau tanyakan di sini, proses pengadaan barangnya itu apakah ada di PD PON-nya atau di Pokjanya. Nah, saya belum tahu persis itu apakah DPA-nya juga langsung ke PON atau bagaimana Pak. Nah, kalau memang DPA-nya ada di SKPD kami kan otomatis pertanggungjawabannya kan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau itu di PD PON dan kami subnya dan kami disuruh untuk belanja barang itu bagaimana Pak? Terima kasih. Lanjut Cak, Christian. Siap. Jadi begini Bapak, terkait dengan pelaksanaannya ya Pak Matius. Jadi perlu kita lihat dulu nih NPHD-nya. Ya. Kepastian bahwa siapa yang melaksanakan, kemudian siapa yang punya hak, siapa yang punya kewajiban itu harus dilihat di naskah perjanjian hibah daerahnya. Nah, di sini PA-nya, pengguna anggarannya, kemudian kan nanti akan menganggarkan nih bentuk hibah itu berupa apa. Nah, ketika memang di dalam NPHD itu Bapak disebutkan bahwa pengurus PON itu tadi menerima barang jasanya, ya, maka proses pengadaannya Bapak Ibu mengikuti Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi kalau dia sifatnya hibah itu tadi belanja belanja hibah berupa uang, maka itu dari pengurus PON-nya lah yang melakukan pengadaannya. Jadi kita tinggal minta dokumen pertanggungjawaban. Tapi kunci awalnya itu ada di NPHD-nya terlebih dahulu, Pak. Ya. Jadi jawabannya saya nggak bisa langsung memuaskan ini ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Matius bahwa dan selain karena kebetulan saya bukan pemuas, ya. Jadi kembali ke bentuk NPHD-nya. Bagaimana bila di dalam NPHD tadi tidak diatur begitu ya? Berarti ya kita ikuti saja di DPA-nya begitu. Kalau dalam sub belanja hibah itu tadi itu ya, kan dalam program kegiatan baru ada jenis belanja hibah. Lihat lagi rincian di dalamnya berupa apa gitu. Yang memang celaka 12 ini kalau memang hibahnya tadi tidak jelas ya Bapak. Mohon maaf, hibahnya itu tadi tidak pakai format yang seperti ini nih. Hibah berupa apa? Nah, ini nanti ya tinggal disepakati nih siapa yang belanja. Apakah penerima hibah atau
dari perangkat daerah terkait. Tapi saran saya di adendum dulu NPHD-nya. Di adendum dulu NPHD-nya sesuai dengan DPA yang sudah ada, yang sudah existing gitu. Mungkin itu Pak Matius. Tapi mungkin kalau mau ditanggapi silahkan. Gimana Pak Matius mau ditanggapi? Ini aja sebagai informasi aja. Ini kan pengirimannya itu sebenarnya karena yang mau diambil dari masyarakat ini kan nantinya akan jadi apa untuk apa para tamu PON ini. Jadi ya, tapi setelah saya melihat SK-nya tadi, yang SK Pokja, ya toh, dan ternyata di SK Pokja itu tertulis di bawah segala biaya yang timbul oleh SK ini dari APBD Provinsi Papua. Nah, perkirakan saya itu kalau begitu berarti DPA-nya ada di kami, gitu loh. Padahal sesungguhnya itu DPA-nya itu ada di BPON. Terima kasih Pak. Itu aja. Oke, siap. Jadi nanti tinggal dilihat lagi deh Pak NPHD-nya. DPA SKPD yang menaungi belanja hibah itu tadi bunyinya seperti apa? Karena kan kalau belanja hibah itu dia pasti melekat ke perangkat daerahnya. Mungkin kalau dia memang belanja uang gitu ya, belanja hibahnya itu berupa transfer dana kas uang, ya berarti PA tinggal melakukan pembayaran SPPLS saja, selesai. Nah, tinggal nanti pertanggungjawabannya, dokumen-dokumennya, bukti pembelian, bukti pembelanjaan itu disuplai ke PA-KPA. Itu kalau dia bentuknya belanja dari dana sifatnya kas uang ya, gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama. Baik. Kita masuk ke penanya melalui chat Zoom ini karena terkait dengan pengadaan juga. Nah, bagaimana? Itu ada yang resen Pak Suhendra? Oh, maaf. Iya. Ternyata ada Ibu Dora Paridewi. Silakan bergabung Bu. Maaf, saya tadi kelewatan nggak lihat. Iya, terima kasih Pak Moderator. Selamat siang, mohon izin bertanya Pak. Untuk Bapak narasumber, saya Dora Paridewi dari Kabupaten Barito Utara. Suara saya bisa didengar Pak? Jelas Bu, lanjut jelas. Bu. Iya, saya memang ASN Pak, ada pekerjaan induk, tetapi saya juga diperbantukan sebagai koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Yang mau saya tanyakan ini Pak terkait NPHD, untuk penandatanganan NPHD, itu kan ada dana hibah dari Pemda misalkan untuk Bawaslu. Nah, di Bawaslu itu yang mau menjadi pertanyaan saya pertama, itu tanda tangan yang sebelumnya saya lihat itu NPHD-nya ditandatangani oleh Ketua Bawaslu. Padahal di Bawaslu sendiri itu ada fakta integritas bahwa komisioner dalam hal ini ketua itu tidak mencampuri urusan keuangan. Jadi apakah yang bertanda tangan NPHD itu Pak memang ketua Bawaslu atau misalkan koordinator sekretariatnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dana hibah dari Pemda untuk penggunaan seperti kayak Bawaslu itu kan berhubungan yang memakainya nggak cuma untuk kabupaten. Itu kan masih ada kecamatan-kecamatan. Nah, yang mau saya tanyakan itu yang berhak untuk memeriksa NPHD seperti di Bawaslu itu siapa Pak? Apakah itu BPKP atau BPK provinsi atau gimana? Atau misalkan cukup inspektorat kabupaten saja. Terus yang diperiksa itu apa Pak? Apakah sampai SPJ sampai dengan kecamatan atau bagaimana? Kemudian ada lagi lanjutannya Pak, yang untuk di dinas, kalau misalkan ya Pak, untuk kayak misalkan dinas pendidikan, Pemda ini memperoleh dana hibah misalkan dari masyarakat, misalkan katakanlah untuk pembangunan sekolah atau pembangunan apa, itu proses Pemda atau dinas pendidikan itu menerima hibah dari masyarakat itu seperti apa, terus kemudian misalkan di kemudian hari dana hibah itu bermasalah Pak, dalam arti tidak dibangun-bangun, apakah yang memberi hibah tadi bisa menarik lagi hibahnya karena tidak dibangun sesuai dengan peruntukan waktu dia memberi hibah itu. Demikian Pak, terima kasih.
Baik, Langsung aja, Cak. siap. Kalau terkait dengan Bawaslu ini saya jadi ingat ada salah satu staf saya yang dulu mantan Pokja terus sekarang jadi kabag di Bawaslu provinsi. Jadi sering ngobrol-ngobrol, ya, sedikit banyak saya mulai paham lah dinamika di dalam Bawaslu seperti apa gitu ya. Cuman prinsipnya menjawab pertanyaan di dalam hal siapa yang tanda tangan MPHD. Pada prinsipnya kalau komisioner itu bisa saya analogikan dia semacam DPRD-nya lah ya untuk Bawaslu-nya gitu ya, semacam itu. Jadi sebenarnya kurang pas gitu ya. Kalau menurut saya ya, itu kurang pas gitu ya untuk tanda tangan. Karena apa? Biasanya yang memberikan dana hibah ke Bawaslu itu perangkat daerah terkait yang membidangi biasanya Kesbangpol biasanya. Yang tanda tangan perjanjian hibahnya itu bisa tergantung besaran nilai, bergantung dari peraturan di kabupaten ibu sendiri gitu ya kalau ada aturannya. Bisa kepala daerah ya, selaku kepala daerah atau bisa kepala badan Kesbangpol itu tadi gitu. Nah, harusnya kalau menurut saya itu sekali lagi ini menurut saya ya, yang setara begitulah ya kalau yang dari sisi eksekutifnya. Jadi saran saya sebaiknya NPHD itu kepada yang memang eksekutifnya gitu. Artinya ya ini mohon maaf Ibu Dora diperbantukan di Bawaslu Kabupaten atau di Bawaslu provinsinya? Di Bawaslu Kabupaten, Pak. Cuma kita kan Kabupaten. arahnya satker, Pak. Kedepannya kan Ya, kita langsung mengelola sendiri keuangan. Dan betul. dulunya langsung kabupaten, Pak, sebelum masih Panwaslu namanya. Kalau saya pribadi malah berpikirnya ketika hibah ini tadi karena dia satker kan, ini malah istilahnya apa ya di Bawaslu provinsi itu sekretaris Bawaslunya gitu, yang Kepala sekretariat sebenarnya kalau provinsi ya. ya Sekretaris Bawaslu, Cak. Sekretaris Bawaslu. Iya, ya iya, sekretaris sama. Bawaslunya karena Berarti yang lebih tepatnya menurut Bapak bukan ketua Bawaslu yang tanda tangan MPHD, tapi kepala sekretariatnya ya, Pak ya? iya Karena lebih tadi tepat ada itu. fakta integritasnya. Iya, betul. Itu juga itu kan fakta integritas kan juga untuk penegasan secara halus sebenarnya. Iya. Karena memang komisioner itu kan fungsinya dia ya mirip-mirip kayak DPRD lah gitu kan. Terus tadi poin kedua tadi mohon maaf apa ya? Yang memeriksa ini Pak untuk Oke, pertanggungjawaban. kalau pemeriksa untuk pertanggungjawaban ya Bapak Ibu dalam hal kalau dari bahasa undang-undangnya kan ketika terjadi hibah gitu ya. NPHD itu tadi disampaikan kepada BPK. Bisa jadi proses ikutannya itu tadi ya BPK yang akan menindaklanjut mencermati itu. Tapi bukan berarti itu eksklusif ada di BPK juga gitu, Bapak Ibu Dora, bahwa bisa saja untuk tujuan quality assurance gitu ya, kepastian kualitas dalam pelaksanaan ini inspektorat terkait juga bisa mengawasi gitu. BPKP juga bisa mengawasi itu. Tapi bahasa dalam undang-undangnya NPHD itu ketika terjadi hibah naskah ini tadi ya. Sebenarnya kalau di undang-undang bukan NPHD sih. Naskah perjanjian hibah gitu. Jadi baik yang pusat maupun daerah itu ditembuskan diserahkan kepada BPK. Mungkin itu kalau dari saya sudah terjawab semua ya kalau nggak salah. Satu lagi Pak, Apa itu? yang kalau dana hibah dari masyarakat untuk sekolah tadi Pak, apakah Oke. misalkan ya prosesnya gimana, terus suatu saat misalkan tujuannya tuh nggak tercapai, apakah bisa ditarik lagi oleh masyarakat yang pemberi hibah? Ya, makanya tadi di dalam paparan saya yang berkaitan dengan
NPHD ini tadi apa saja yang harus ada gitu ya. Saya mohon izin untuk buka lagi ya. Di sini ada ini batas akhir penarikan. Nah, itu sesuatu yang memang wajib dituangkan dalam NPHD gitu. Batas akhir penarikan. Artinya ketika pemerintah daerah itu tadi tidak mengambil dananya tadi ya, karena kalau dari ceritanya itu hibah dari masyarakat ini berbentuk uang gitu ya. Nah, kapan nih pemerintah ini dalam hal untuk merealisasikan pendapatan lain-lain yang sah itu tadi ke masyarakat. Nah, karena kita yang minta uang kan, kita yang Pemda yang minta uang kan prosesnya kita ngikuti dari pemberi hibah ini tadi gitu ya. Nah, jadi ya kembali melihat dari bunyi NPHD-nya. Kalau memang bisa lewat dari batas akhir penarikan, terus yang punya uang tadi ya, si pemberi hibah tadi itu mau membatalkan, ya sah-sah saja. Apalagi kalau kita melihat bahwa hibah itu baik yang berupa pendapatan atau penerimaan sifatnya tidak mengikat gitu ya. Nah, cuman nanti perlu diperhatikan lagi nih ketika ketika pelaksanaannya tadi itu maksud saya begini, jangan sampai ada hibah yang dibatalkan, void gitu ya. Terus sudah ada pengeluaran dari sisi pengguna hibah. Nah, ketika misalkan nih dana dihibahkan itu ada 1 miliar itu, 100 juta sudah terlanjur terbelanja. Nah, masih dalam kurun waktu sebelum batas penarikan hibah, batas akhir penarikan hibah gitu. Ya paling enggak itu bisa diomongkan baik-baik, musyawarah untuk mufakat begitu ya, musyawarah untuk mufakat. Dalam artian kenapa? Karena sifatnya hibah itu tadi ya tidak mengikat gitu ya. Jadi memang repotnya hibah ini kan dia tidak mengikat gitu. Nah, jadi memang segala sesuatu kembalikan lagi kepada naskah hibahnya. Mungkin itu. Oke Pak, makasih Pak penjelasan. Baik, sama-sama. Sudah sangat jelas. Kita masuk ke penanya berikut. Silakan bergabung Pak Iketut Adiarsa ya. Silakan bergabung Pak. Baik, selamat sore Pak. Sore Bapak. Terima kasih, ini materi yang sangat bagus bagi kami. Kami ingin tanya Pak, kaitan dengan pertama. Mohon izin Pak, dari mana Pak? Pak Adiarsa? Dari Bali Pak, Bali, Provinsi Bali. Oke, siap. Ini terkait dengan penganggaran Pak. Kita sudah ada NPHD, tapi karena ada refocusing anggaran, jadi ada pengurangan nilai belanja dan juga ada pembatalan. Nah, mungkin terkait dengan NPHD yang sudah dibuat, apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap melakukan adendum terhadap yang ada pengurangan anggaran? Yang kedua, yang ada pembatalan ini, apakah kita ada pembatalan NPHD? Nah, yang ketiga, Pak, mohon tanya juga kaitan kapan waktu penandatanganan NPHD terkait dengan hibah barang. Apakah sebelum proses pengadaan atau setelah proses pengadaan kita baru tanda tangan NPHD? Karena di kami, Biro Hukum meminta di NPHD itu harus ada jelas jenis barang dan nilai perolehannya. Nanti itu mungkin kami proses, sekarang setelah proses pengadaan baru ketahuan nilai barang yang akan kita gunakan. Mungkin 3 hal itu Pak, terima kasih. Mohon pencerahan, terima kasih Pak. Baik, langsung aja. Cak Christian, ini terkait dengan refocusing nih. Bagaimana jika NPHD-nya sudah tertanda-tangan? Apakah NPHD-nya di adendum atau bagaimana? Terus pendatangan NPHD-nya kapan sebaiknya dilakukan? Apakah sebelum proses pengadaan ataukah setelah proses pengadaan? Lanjut, Cak. Baik, jadi terkait dengan NPHD ya, terkait dengan
refocusing gitu ya, kemudian segala sesuatu yang sifatnya pembatalan, ya refocusing ini, NPHD ini bisa kita setarakan dengan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya, di mana kontrak pengadaan barang jasa pemerintah itu tadi juga yang sifatnya mengikat saja itu bisa batal ketika dalam kondisi refocusing gitu ya. Tentunya penanganan dalam kondisi refocusing itu tadi kontraknya ya kita perlu tinjau lagi nih apakah sudah terjadi pengeluaran atau tidak dari si penerima NPHD-nya itu tadi gitu. Artinya ya yang sudah terlanjur keluar anggaran gitu ya itu ya bisa paling tidak jangan sampai juga tidak terbayar begitu. Nah, selebihnya ya yang memang belum terrealisasi itu ya, maka itu perlu bisa dilakukan pemutusan. Pada prinsipnya terkait dengan ini kita berbicara perbendaharaannya ya. Kalau sudah terjadi realisasi maka itu perlu di void perlu di finalisasi terlebih dahulu nih gitu ya. Jadi itu yang dilakukan pertanggungjawaban keuangan, baru di cut kan NPHD-nya dihilangkan gitu ya. Dibatalkan gitu. Jadi jangan sampai juga pertimbangannya kan kita perlu tanya dari pihak yang penerima hibah tuh, jangan sampai juga dia menerima bahasa halusnya apa ya? Jadi dirugikan lah gitu ya, jadi dirugikan gitu dia. Kemudian Bapak terkait dengan yang kedua tadi kapan gitu ya, kapan NPHD itu tadi ditandatangani gitu ya, dan kaitannya dengan realisasi ya, nilai aset yang akan diserahkan. Nah, ini memang ada kaitannya sedikit dengan materi yang saya sampaikan ini. Kalau kita berbicara, mungkin tadi perlu disampaikan saja kepada bagian hukumnya, tentunya dengan pendekatan persuasif yang baik ya, karena memang kadang-kadang teman-teman di hukum itu tidak paham dengan proses teknis di pengadaan barang jasa pemerintah, walaupun maksudnya baik gitu ya. Jadi maksudnya itu memang supaya penerima hibah itu bisa tahu nilai barang jasanya gitu. Sehingga sampaikan saja bahwa nilai kepastian anggaran yang ada itu baru bisa kita ketahui setelah ada berita acara serah terima penerima hibah. Bahkan bukan hanya di pengadaan barang jasa pemerintah saja, ketika pencairannya itu tadi hibah itu tadi disampaikan dalam bentuk kas dana uang, ketika uang itu tidak terserap semuanya, itu akan dikembalikan. Sehingga sangatlah tidak logis bila NPHD itu sudah harus rinci sampai dengan uang yang pasti keluar, gitu, dana yang pasti keluar. Maka dalam kaitannya pada konteks di NPHD-nya, NPHD itu cuman sifatnya masih dalam bentuk ya apa yang akan gitu loh, masih sifatnya masih ya kalau dikatakan kontrak harga satuan gitu ya, ini masih kontrak awal. Nanti pada saat kita realisasi di akhir baru kita hitung ulang, baru kita bisa dapat nilainya. Tapi juga tidak salah sepenuhnya kalau memang mau dicantumkan nilai di awal terlebih dahulu gitu. Artinya mungkin kas itu di awal ya. Sebentar, saya buka dulu nih. Barangnya itu tadi hibahnya itu tadi misalkan Rp 1 miliar gitu ya. Barang atau jasa nilainya mungkin 30 miliar. Nanti tinggal di adendum di akhir tergantung dari proses pengadaannya gitu. Misalkan di proses pengadaannya di adendum 18 miliar saja gitu kan. Untuk final NPHD-nya gitu ya, ada di adendum terakhir. Baru yang di sini mungkin Rp 500, kasnya 500 juta. Oke, jadi ya sifatnya masih
tapi belum final gitu ya. Nah, itu nanti tinggal diatur bahasanya di klausul NPHD-nya. Nah, jadi nanti artinya nanti dia akan dilakukan, NPHD ini akan dilakukan finalisasi berdasarkan realisasi keuangan, dan penerima manfaat atau penerima hibah itu perlu melakukan pengembalian apabila realisasi tidak terserap sepenuhnya. Gitu mungkin yang saya bisa bantu jelaskan. Baik, jawaban yang cukup jelas sepertinya. Masih ada satu penanya lagi. Bagaimana Pak Muji atau Pak Mulis, karena waktu sudah lewat 1 menit. Apakah masih ada penambahan? Masih ada satu pertanyaan lagi? Bisa ya Pak Gamas? Nunggu approval Pak Gamas ini. Nggak masalah, biar 10 juga nggak apa-apa. Baik, kita beri waktu satu lagi. Mohon untuk pertanyaan singkat saja, Pak. Silakan bergabung, Pak Aritonang. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Kota Tarakan. Singkat aja untuk pertanyaannya, karena kegiatannya sudah dilaksanakan. Ada kegiatan di DPA, di bagian Kesra, kantor Sekretariat Daerah Kota Tarakan, tertulis belanja hibah uang untuk panitia kurban. Jadi nilainya 300 juta. Nah, ketika ditanyakan ke inspektorat, apakah itu dilakukan tender atau tidak, mereka jawab tender. Tapi di satu sisi, mereka juga menghibahkan secara uang, karena tahun-tahun sebelumnya juga diberikan uang didasarkan dengan SK Wali Kota. Ya, saya tanya aja bagaimana yang lebih tepatnya pelaksanaannya, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini Oke, terkait belanja uang, Bang. Lanjut. Pak Aritonang berarti temannya Pak Kresna ya, sama-sama di Sekda Kota Tarakan. Oke, saya masih perlu perhatikan minta kejelasan sedikit, mungkin nanti silakan direspon. Pak Aritonang, ini tadi di DPA-nya bentuknya apa, Pak? Ya, tadi bentuknya tertulis itu belanja hibah uang yang diserahkan kepada panitia kurban. Gitu aja, Pak. Peruntukan kepada panitia kurbannya? Ya, panitia kurban itu dibentuk berdasarkan SK Wali Kota juga. Enggak, maksud saya itu dia membelanjakan atau DPA itu tadi untuk bayar honor nih. Bukan. Rencana mereka, makanya saya tanya waktu itu outputnya apa. Ternyata itu untuk pengadaan sapi sebenarnya, untuk panitia kurban nanti menyiapkan sapi yang nanti didistribusikan di 4 kecamatan oleh panitia. Oh, ya. Ya, berarti kalau memang sifatnya seperti itu Pak Aritonang, ya jadi karena sifatnya berupa penyaluran dana kas uang, di NPHD-nya mungkin demikian juga bunyinya, ya yang di si pihak pelaksana ini tadi itu cukup memberikan pertanggungjawaban berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. Sudah cukup itu. Cuma nanti dihitung ulang lagi nih, benar nggak nih habisnya segini. Kalau ada sisa itu wajib kembali ke kas daerah. Jadi tidak bisa langsung habis semua gitu ya. Gitu. Ya, jadi ya, memang nanti tolong saya titip pesan saja sama teman-teman di sana, tolong dicek ulang lagi nih, direkap ulang lagi bukti pengeluarannya. Dan pastikan ada surat pertanggungjawaban mutlaknya ya, Pak Aritonang, dari penerima hibah. Oh ya. Dengan materai secukupnya. Jadi kita prinsipnya sebagai karena dia SPPLS, berarti kan bendahara pengeluaran yang mencairkan. Nah, ya, itu prinsipnya bendahara pengeluaran dengan PPK SKPD cuma sebagai verifikator dokumen lengkap. Oke, ini bisa masuk pertanggungjawaban. Cuman istilahnya pertahanan terakhir kita yang untuk mengamankan uang, jangan sampai ada kelebihan pembayaran, direkap lagi betul-betul. Nah, dan pastikan memang mereka tanggung jawab mutlak. Jadi kalau kenapa-kenapa siap mengembalikan dari pihak pelaksana. Mungkin itu, Pak. Ya, berarti ada lampiran ketika mereka belanja, ada notanya begitu ya. Betul. Terima kasih Pak Gamas. Siap. Oke. Sebelum kita tutup ini, apa ada tambahan dari Pak Muji sekaligus memberikan closing statement-nya?
Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Sendra. Sehubungan pertanyaan terakhir ini saya teringat teman saya yang di auditor BPK RI. Tidak ada peran dari satuan kerja untuk membuat korban, untuk belanja korban, baik kambing atau sapi. Jadi itu harus jadi pertanyaan. Tidak ada kewajiban bagi satuan kerja untuk mengadakan kambing, sapi, dan sebagainya untuk korban. Ya, ini saya berbeda pendapat. Coba Bapak koordinasikan dengan BPK RI. Boleh nggak saya belanja seperti itu? Karena teman saya yang auditor BPK RI nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya. Tapi silakanlah dikoordinasikan dengan BPK RI Kalimantan Utara. Bisa nggak seperti itu? Baik Bapak Ibu, hari ini kita terima kasih sekali pada Pak Christian Gamas. Kita mendapat wawasan baru mengenai belanja hibah. Jadi kita memahami pengadaan tidak lepas dari aspek keuangan. Hari ini kita mengaitkan dengan hibah, karena pengadaan pun juga ada yang berkaitan dengan aspek hibah yang perlu kita pahami, sehingga kita tidak salah. Ya, ternyata kita minta setiap tahun hibah kepada suatu lembaga terus-menerus seperti itu. Ternyata menurut aturannya tekstualnya nggak bisa ya. Jadi kita nggak akan melanggar aturan seperti itu. Ya, jadi kita semakin lengkap pemahaman kita tentang pengadaan maupun aspek keuangannya. Mudah-mudahan aspek-aspek yang lain nanti bisa kita bahas juga mengenai bantuan sosial dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam forum kali ini. Semoga bermanfaat bagi tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, terakhir closing statement Cak Christian. Silakan Cak. Baik, saya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, saya mohon maaf bila ada kesalahan Bapak Ibu. Kemudian juga berkaitan dengan hibah, pastikan bahwa peruntukan hibah itu ya menunjang urusan pemerintah daerah gitu ya. Jadi hibah itu memang seperti yang kami sampaikan di paparan, merupakan belanja yang setelah prioritas belanja urusan pemerintahan wajib terpenuhi, urusan pemerintah pilihan terpenuhi. Nah, sifatnya tolong bisa dibedakan ya, karena memang sifat belanja hibah itu tadi harus bisa menunjang cakupan capaian dari pemerintah daerah begitu. Jadi sepakat dengan yang disampaikan Pak Muji, sebenarnya lebih cocok kalau kayak sapi kurban atau segala macam, itu lebih ke arah bansos. Sebenarnya itu. Cuman saya karena sudah terlanjur terrealisasi tadi, jadi saya tidak terlalu mau menjudge bagaimananya. Tapi sepakat pada prinsipnya harus bisa menunjang gitu ya. Misalkan contoh tadi ya, yang ada di slide saya, sekolah swasta, sekolah dasar swasta. Nah, itu kan urusan pendidikan. Nah, itu kan menunjang dalam daerah tersebut untuk urusan yang memang ditanggulangi juga oleh pemerintah, yaitu urusan pendidikan. Nah, kalau yang sifat yang tadi, itu lebih ke arah bantuan sosial sebenarnya. Jadi lebih tepat masuk dalam penganggaran bantuan sosial. Jadi kecermatan kita dalam memilah belanja hibah, belanja bantuan sosial yang sama-sama belanja operasi ini memang berpengaruh sekali gitu. Hanya saja Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita dalam posisi keliru menentukan belanja hibah tapi teranggarkan dalam belanja, tadi saya beri contoh barang jasa gitu ya. Nah, itu ya nanti pada saat rekonsiliasi aset, ketika kita berbicara standar akuntansi pemerintahan, itu bisa kita konversikan gitu. Ketika ada kekeliruan, itu menjadi catatan atas, yang nanti muaranya catatan atas laporan keuangan. Memang tidak bisa langsung benar 100% nih Bapak Ibu, sama seperti urusan di pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi selama tidak ada niat jahat, selama kita memang dalam proses pelaksanaan dan belanja hibah ini tadi legal, logis, lengkap gitu ya. Nah, ini akan menjadi panduan kita dalam melaksanakan dalam melaksanakan pencapaian dari apa yang dicita-citakan pemerintah daerah. Pada prinsipnya pemerintah daerah berniat mensejahterakan warganya, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melaksanakan penganggaran untuk belanja hibah, tolong perhatikan asas-asas 4 asas yang tadi saya telah paparkan di slide-nya. Dan setelah kita aspek keuangannya beres,
dana itu tadi teranggarkan, jangan lupakan juga akuntabilitas proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi ada 2 tingkatan, 2 lapis yang memang perlu diperhatikan, sehingga sangat penting bagi PA KPA di pemerintah daerah yang dibantu PPTK yang bertindak sebagai pelaksana tugas, yang melaksanakan tugas PPK itu mengetahui aspek keuangan dan juga aspek pengadaan. Nah, sekali lagi saya mohon maaf selama penyampaian mungkin ada hal-hal yang memang kurang lengkap, kemudian perkataan yang menyakiti dan keliru, itu murni kekurangan saya, tapi semoga ada manfaat dari yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih closing statement yang mantap dari kedua narsum kita, dari Pak Muji maupun Cak Christian Gamas. Baik, Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang menyempatkan waktu untuk menyimak acara ini sampai selesai, terkhusus kepada narasumber spesial kita hari ini, Cak Christian Gamas, Pak Muji, dan rekan-rekan semua. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini, saya selaku moderator sekaligus mewakili pihak manajemen Muji Santosa Training Consulting mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya